Islam, Yesus, dan itu satu dan Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Inilah hidup kekal. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi atau membahas di mana Ustadz Kainama mengutip ayat Alkitab untuk membutakan mata calon mualafnya, di mana dia awalnya mengutip ayat Alkitab ini teman-teman, dan kemudian dia membelokkan pengertian dari ayat tersebut. Dan seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan bahwa penyesat itu ada atau penyesatan itu ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Nah sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Inilah hidup yang kekal. Tapi saya buka semuanya, biarkan terjadi. Yesus yang bilang kepada inilah hidup yang kekal. Dan kalau bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kunci. Karena hanya di dalam Islam, Yesus, dan itu satu dan Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Inilah hidup kekal. Kali ini kemudian itu. Asalnya penganiayaan itu adalah berkat orang yang meninggalkan zulmat atau kegelapan dipindahkan Allah ke dalam nur. Bina zulmati bina nur. Berkat itu, berkat nur. Ketika kau nangis, setiap air mata diperhitungkan malaikat Allah. Bukan dari Yesus bilang, kau boleh nangis, nangis langkah. Karena apa? Ketika kau nangis, maka setiap tetes yang mata akan diperhitungkan malaikat Allah, dibawa kepada Bapa di surga yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla dilaporkan, Allah, ya, engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya Allah yang benar, yang satu-satunya. Itu ciptaanmu itu lagi nangis, itu di sisi Allah. Namanya Sama Maria, anak tangga. Dia akan punya tempat tinggal itu. Dia akan dibuang dari mana-mana itu, ya Allah. Sama bilang, sampaikan kali. Melalui tanda-tanda di atas ini. Bahwa aku yang kasih. Yang akan menjaga ini. Yang akan memberikan ketenangan hidup dunia wal akhirat. Dunia yang hasan dan akhirat yang hasan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan dan makhluk yang saya bersaksi dengan Nah itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Kainama terkait ayat yang dia kutip. Ini merupakan cara mereka teman-teman ya, untuk membutakan banyak orang, untuk menyesatkan banyak orang. Kenapa saya katakan mereka menyesatkan banyak orang? Karena mereka tidak jujur untuk memberikan pengertian dari ayat yang mereka kutip. Mereka tidak memberikan pengertian yang benar. Nah, jadi cara ini pernah ada dalam Alkitab yang dipakai oleh iblis untuk mencobai Yesus. Iblis mengutip beberapa ayat dalam Perjanjian Lama bagaimana supaya Yesus itu bisa melakukan dosa atau jatuh ke dalam dosa. Dan juga itu di zaman Adam dan Hawa,
pernah juga iblis memodifikasi firman. Jadi ini merupakan cara-cara iblis, makanya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Bagi kita yang masih Kristen, mari kita tetap jaga iman kita, pahami firman Tuhan dengan benar. Kita akan membongkar bagaimana kelicikan mereka. Kelicikan Ustadz Kainama dalam video tadi teman-teman. Yang pertama dia mengutip ayat Alkitab dari Yohanes 17 ayat 3. Dan dia berkata bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Allah satu-satunya, Allah yang benar, dan kemudian mengenal Yesus yang telah diutus. Dan kemudian teman-teman, dengan liciknya Ustadz Kainama, dia berusaha mengatakan bahwa Allah dan Yesus itu merupakan sesuatu yang terpisah, di mana Yesus itu bukan Tuhan melainkan utusan, dan di mana Allah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut pemikiran Ustadz Kainama. Dan kemudian giliran ada pengucapan kalimat syahadat tadi, di mana disuruh calon mualaf itu untuk mengucapkan kalimat syahadat, dan kemudian nama Yesus itu tidak dimasukkan dalam kalimat syahadat yang diucapkan oleh wanita yang mualaf ini. Apa artinya? Artinya dia sudah memanipulasi dengan cara mengutip ayat Alkitab, yaitu yang sebenarnya ayat Alkitab itu adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus itu adalah hidup yang kekal, tetapi pas atau giliran pengucapan kalimat syahadat tidak disebut nama Yesus. Nah, itu kelicikannya yang pertama, karena dia awalnya membutakan dulu calon mualafnya, setelah nanti buta tidak tahu apa-apa, sehingga gampang dituntun atau gampang disesatkan oleh Ustadz Kainama ini, gampang ditipu. Makanya dia memakai ayat Alkitab terlebih dahulu, tetapi pada endingnya nanti tidak ada masuk nama Yesus dalam pengucapan kalimat syahadat. Nah, bagaimana orang memiliki hidup yang kekal kalau tidak ada pengakuan mengenai Yesus? Nah, sedangkan Yesus yang disampaikan dalam Yohanes 17 ayat 3 itu bahwa inilah hidup yang kekal, mengenal Allah dan mengenal Yesus, bukan mengenal yang lain, bukan mengenal nabi-nabi yang lain. Tetapi pada kenyataannya di dalam pengucapan kalimat syahadat yang disampaikan oleh Ustadz kepada calon mualaf tidak ada nama Yesus, yang artinya gagal untuk memiliki hidup yang kekal, karena hidup yang kekal itu mengenal Allah dan Yesus. Dan yang kedua teman-teman, kelicikannya di mana dia mencoba memberikan pemahaman, menanamkan satu pemahaman kepada seorang mualaf ini. Dia menanamkan dalam pemikiran mualaf ini bahwa Allah yang dimaksud dalam Yohanes 17 ayat 3 itu adalah Allah yang mereka sembah saat ini, yaitu Allah yang disembah oleh bangsa Arab. Ternyata teman-teman, kalau kita lihat bahwa Allah yang disembah oleh Kainama saat ini dengan Allah yang dimaksud dalam Alkitab itu berbeda. Nah, Allah yang disembah oleh Israel lah yang dimaksud di dalam ayat Yohanes 17 ayat 3 itu, bukan Allah yang disembah oleh Kainama saat ini. Nah, karena Allah yang dimaksud di situ adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu YHWH. Dan sedangkan yang diimani oleh mereka saat ini bukanlah Allah YHWH atau bukanlah Allah Israel, melainkan Allah dari bangsa Arab. Itu sudah jelas berbeda, sehingga nanti teman-teman seolah-olah Yohanes menuliskan atau menyampaikan bahwa Allah yang dimaksud di situ adalah Allah yang berasal dari bangsa Arab. Nah, sedangkan yang dimaksud oleh Yohanes penulis di situ adalah Allah YHWH yang telah datang dalam rupa manusia. Nah, itulah lucunya Ustadz Kainama ini, para polemikus ini, mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah firman Allah yang diutus Allah Bapa untuk menjadi manusia. Padahal kitab mereka mengajarkan bahwa Isa adalah firman-Nya atau kalimat Tuhu. Nah, lucunya lagi teman-teman, mereka pikir kita menyembah konsep tiga Tuhan atau Allah, Isa, Maryam.
bukan Allah yang esa, dan mereka pikir Yesus hanyalah nabi. Itu yang mereka pahami selama ini. Nah, dan kemudian mereka pikir juga Yesus itu orang Muslim karena dianggap bersyahadat. Nah, padahal nabi mereka sendiri baru ada 600 tahun sesudah Kristus. Mereka pikir isi Alkitab sudah diubah-ubah, padahal dalam kitab mereka sendiri ditulis bahwa Yesus yang mengubah adalah segolongan ahli kitab kafir di Mekah yang menyembah konsep 3 Tuhan yang saya singgung tadi. Dan banyak lagi sederetan statement-statement lucu lainnya dari pihak saudara kita ini, teman-teman. Tanya aja tuh para ustadznya, emangnya siapakah yang berhak menghakimi umat manusia? Allah atau malah manusia? Faktanya di akhir zaman yang datang untuk menghakimi adalah Yesus Kristus. Loh, kok manusia yang menghakimi, bukannya Allah atau nabi yang lain? Nah, sedangkan di dalam hadis mereka mengatakan sesungguhnya Isa ibnu Maryam adalah hakim yang adil di akhir zaman. Dalam agama mereka Allah disebut Maha Adil. Nah, dalam daftar 99 nama Allah, kenapa bukan Allah yang menghakimi manusia, tetapi malahan Yesus yang disebut sebagai hakim yang adil? Apakah agama mereka telah menyekutukan Allah dengan Yesus atau bagaimana? Seandainya mereka paham bahwa Yesus adalah firman Allah yang diutus Bapa, maka polemik dalam Muslim akan terjawab tuntas. Sayangnya mereka tidak mengakui hal itu, bahwa Yesus adalah Allah. Ingat, bukannya ada 2 Tuhan seperti apa yang dipikirkan para ustadz ini ya teman-teman ya. Inilah dilema saudara kita para polemik ini, teman-teman. Minim pemahaman mereka soal agama mereka sendiri, tapi merasa paling benar karena menyalahkan keyakinan orang lain. Itulah kesalahpahaman mereka, padahal di dalam kitab mereka sendiri mengatakan bahwa Allah itu esa, dan kitab mereka juga memperkuat doktrin Trinitas dengan mengatakan, janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3, berhentilah dari ucapan itu. Nah, sekarang teman-teman yang sering mengatakan Tuhan itu 3, ya mereka para polemikus itu, bukan Kristen. Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan mereka 3. Tuhan Kristen itu 3. Orang Kristen tidak pernah mengatakan demikian. Justru para polemikus ini yang mengatakan itu hampir tiap hari. Mereka selalu mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan Kristen itu 3, padahal kitab mereka sudah mengatakan berhenti dari ucapan itu. Tetapi mereka selalu tidak mau berhenti. Jadi mereka selalu mengatakan Tuhan itu 3. Nah, jadi itulah minimnya pemahaman mereka, teman-teman, terhadap agama mereka sendiri. Mereka tidak mengerti, mereka tidak paham, asal sudah comot ayat Alkitab dan kemudian mereka tafsirkan seenak perutnya. Jadi itu yang mau saya sampaikan, teman-teman. Mari kita waspada, karena akhir-akhir ini pasti akan banyak guru-guru palsu yang memodifikasi firman, yang membelokkan pengertian dari kebenaran itu sendiri. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.